Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas cukup banyak soal tentang bagaimana cara menghitung pH larutan dari suatu larutan garam. Atau biasa kita kenal ini dengan materi hidrolisis ya, materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, bagaimana pembahasan ataupun penjelasannya? Maka dari itu, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oh iya, di video-video sebelumnya saya juga bahas ya tentang hidrolisis. Tapi di situ ada yang saya bahas tentang bagaimana cara menentukan asam basa penyusun dari suatu garam dan bagaimana cara menentukan atau menuliskan suatu reaksi hidrolisis ya dari suatu larutan garam. Nah, jadi di video kali ini khusus untuk hitung-hitungannya ya, menghitung pH ya mostly. Oke, bagaimana soalnya? Langsung saja kita lihat ya. Ini dia, ada 4 soal ya, 1, 2, 3, 4, tapi nomor satunya ada banyak. Oke, saya mulai dari soal nomor 1, 1A. Nah, jadi kita punya larutan CH3COONA 1M ya. CH3COONA, kalau kita ionkan kan jadi CH3COO min tambah Na plus ya. Kalau di sini 1M, maka ini 1M ya. Oke, langsung kita masukin rumus saja ya, karena ini kan garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat ya, berarti yang dominannya OH- nanti ya basanya. Maka ini OH-, konsentrasi OH- sama dengan akar, langsung ya, KW per KA. Ini KW-nya itu tetapan 10-14, udah hafal ya. Ka-nya di soal 10 pangkat minus 5. Nah, konsentrasi dari anionnya CH3COO-nya 1M. Nah, ini kan sama dengan akar dari 10 pangkat minus 9 ya. Yaitu sama dengan 10 pangkat minus 4,5. Nah, jadi POH itu kan minus logaritma dari konsentrasi OH-. Jadi dapatlah ini 4,5. Ingat, pH tambah POH adalah 14. Jadi kalau POH-nya 4,5, maka pH-nya adalah 9,5. Gitu caranya ya. Lanjut yang B. Kita punya NaCN 0,1M. NaCN ionkan Na plus tambah Cn min 0,1M 0,1M 0,1M, masukkan ke rumus. Nah, ini kan berasal dari basa kuat NaOH, asam lemah HCN ya. Jadi kita pakai rumus OH- sama dengan ya KW per KA ya. KW udah hafal ya, 10-14, KA-nya 4 kali 10 pangkat minus 6 kali konsentrasi dari anionnya, Cn-nya 0,1 ya. Ini akar dari ini 1/4 jadinya ya. 1/4 kali 10 pangkat minus 9 nih. Ya, minus 15 dengan 10 minus 6 jadi 10 pangkat minus 9 ya. Atau ini kan bisa juga diubah menjadi ini 1/4 kan 0,25 ya. 25 10 minus 2 tambah kali 10 minus 9 jadi 10 minus 11 ya. Oke, akar 25,5 10 minus 11 ya 10 minus 5,5 ya. Maka dari sini kita dapat POH 5,5 min log 5 dan pH 14 kurang ini berarti sama dengan 8,5 ya. Oke, itulah pH-nya untuk 1B. Lanjut 1C, NH4Cl NH4Cl NH4 plus tambah Cl min. Oke, 0,1 juga nih, 0,1
0,1. Nah, NH4Cl berasal dari N4OH basa lemah, HCl asam kuat. Jadi kita pakai rumus yang H plus sama dengan akar KW 10 minus 14, KB nya 10 pangkat minus 5 dikali ini ya 0,1 atau 10 pangkat minus 1 boleh. Berarti ini kan sama dengan akar ini 10 pangkat minus 15 dengan 10 pangkat minus 5 ya, berarti 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, pH nya minus logaritma dari 10 pangkat minus 5 ya 5. Oke, lanjut yang D. NH42 SO4 diionkan jadi 2NH4 plus tambah SO4 2 min 0,1 M. Nah, ini 0,2 M, 0,1 M. Oke, NH4OH basa lemah, H2SO4 asam kuat, berarti kita pakai rumus yang konsentrasi H plus sama dengan KW 10 minus 14 per KB nya 10 pangkat minus 5. Nah, hati-hati di sini ya. Nah, jadi ini garam yang memiliki konjugasinya itu, ini konjugasi dari si Na3 atau Na4OH nya itu adalah Na4 plus ya. Nah, dia punya 2 di sini. Jadi harus hati-hati dengan valensi yang kecil di sini. Jadi kita pakai yang 0,2. 0,2. Ini akar, atau kita bisa tuliskan ini 2 kali 10 pangkat minus 10 ya. 10 minus 1, 2 kali 10 minus 1, 2 kali 10 minus 15 dengan 10 minus 5 ya, 2 kali 10 pangkat minus 10. Akar 2 itu sekitar 1,414 gitu ya, 1,4 deh. Minus 5. Maka pH minus logaritmanya ya, jadi 5 min log 1,4. Terakhir yang E. Yang E ini adalah CH3COONH4. Ini adalah garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah, mengalami hidrolisis total ya, atau sempurna ya. Nah, di hidrolisis sempurna ini kita tidak membutuhkan data konsentrasinya. Yang kita butuhkan hanya harga Ka dan Kb-nya. Nah, kita pakai rumus yang ini nih. Jadi, konsentrasi H plus sama dengan akar, langsung aja ya, Ka kali Kw. Ka-nya 10 pangkat minus 5, Kw-nya 10 pangkat minus 14, dibagi Kb-nya juga 10 pangkat minus 5 ya. Jadi ini bisa dicoret ya. Jadi akar 10 pangkat minus 14 sama dengan 10 pangkat minus 7. Atau pH-nya sama dengan min log 10 pangkat minus 7, 7. Oke, nah jadi kita bisa lihat aja sebenarnya di sini ya. Karena Ka dengan Kb-nya besarnya sama, ya udah pasti netral ya. 10 pangkat minus 7 yaitu pH-nya 7. Oke, begitu ya cara mengerjakan soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Hitunglah pH dari campuran berikut. Nah, kalau di soal nomor 1 tadi, garamnya sudah ada. Langsung aja kita cari, masuk rumus lah istilahnya. Tapi kalau nomor 2 belum, makanya kita harus cari melalui, ya kita harus tahu dulu keadaan mula-mula, berapa yang bereaksi, dan sisa. Oke, kita coba ya, 2A. Reaksi harus sudah bisa ya. CH3 COOH ditambah NaOH CH3 COONA plus H2O. Oke, MRS ya. CH3 COOH nya 100 kali 0,1 10. NaOH nya 100 kali 0,1 10 juga. Oke. Nah, ini kan udah pasti di sini juga 10 10 10 ya. Oke, ini habis 10. Nah, ini yang kita ambil ya.
Ini 10 milimol. Nah, kita harus ubah dia menjadi dalam bentuk molaritas, ya, konsentrasinya yang kita ambil nanti. Jadi 10 milimol dibagi dengan volume total. Jadi 100 tambah 100, 200 mililiter. 1/20 ya. 1/20 berarti 0,05. Nah, kalau udah dapat ini, baru kita masukkan rumus yang seperti soal nomor 1 tadi. Ya, karena ini CH3CONA berasal dari basa kuat asam lemah, ya kita pakai rumus yang OH- sama dengan akar KW per KA, KW 10 minus 14, KA-nya 10 pangkat minus 5, kali konsentrasi dari CH3COO-nya. Ya, kebetulan sini valensinya sama, jadi masukkan saja angkanya 5, 10 minus 2. Ini akar dari 5 kali 10 pangkat minus berapa nih ya? Jadi minus 11 ya. Oke. Akar 5 sekitar berapa ya? Sekitar 2,236. Akar 10 pangkat minus 11, 10 pangkat minus 5,5. Seperti soal-soal sebelumnya, POH minus logaritmanya dari konsentrasi OH minus ini 5,5 min log 2,236, maka pH-nya 14 kurang ini, ya kan? Berarti 8,5 plus log 2,236. Biarkan saja dalam bentuk log, tapi kalau kalian memang mau angka realnya, ya kalian bisa pakai kalkulator ya. Untuk yang B, kita punya NH3 dengan HCl. Oke, kita buat reaksinya. NH3 tambah HCl, NH4Cl. Oke, datanya di sini 200 kali 0,3 berarti 60 ya. Ini MRS-nya ya. Oke, HCl-nya 300 kali 0,2, 60 juga. Nah, pasti di sini 60 60 60. Sini habis. Di sini terbentuk 60 milimol. Ubah menjadi molaritas atau konsentrasi ya. Jadi dibagi dengan volume total 200 tambah 300, 500 ml. Ini 6/50 ya. Jadi 1,2 kali 10 minus 1, 0,12 ini. 0,12 M ya. Oke. Nah, karena berasal dari basa lemah asam kuat, jadi kita pakai rumus yang konsentrasi H+ sama dengan akar KW-nya 10 minus 14, KB-nya 10 pangkat minus 5, kali itu bisa kita buat 1,2 10 min 1 ya. Jadi ini sama dengan akar 1,2 kali 10 pangkat min 10. Akar 1,2 sekitar 1,095 ya. Akar 10 pangkat minus 10, 10 pangkat minus 5. Jadi pH-nya minus logaritma dari konsentrasi H+-nya, dapatlah 5 min log 1,095. Oke, begitu ya cara mengerjakan soal nomor 2. Kita lanjut ya, 3 dan 4. 3. Larutan NaX 0,1 M terhidrolisis 10% ya. Jadi ada alfa ya. Alfa 10% itu kan 10 per 100 ya. Atau 0,1. Oke. Lalu zatnya NaX 0,1 M. 0,1 M. Kita ionkan Na plus tambah X min. Jadi dia parsial ya. 0,1 M. 0,1 M. Lalu yang diminta adalah hitunglah tetapan hidrolisis. Tetapan hidrolisis itu KH ya. Dan tentunya pH yang dicari. Oke,
Nah, mengerjakan soal seperti ini kita cari dulu hubungan antara alfa KH dengan M. Alfa itu sama dengan akar KH per M. Sama kayak kita atau ketika kalian menghitung pH asam atau basa ya, biasa ya. Ini kan alfanya tadi 0,1 ya. Atau 1/10 boleh. 1/10 sama dengan akar KH yang dicari, M-nya 0,1. Oke, supaya akarnya yang di sebelah kanan habis kan kita kuadratkan yang satu sisi kiri ya. Ini KH per 0,1. Oke, dari sini kita bisa dapat harga KH-nya sama dengan 10 pangkat minus 3. Oke, kalau sudah dapat KH, ini yang pertama ya. KH-nya sudah beres. Lalu pH-nya bagaimana? Nah, ini kan berasal dari basa kuat asam lemah ya. Jadi dia parsial basa, maka kita pakai OH- sama dengan akar dari KH kali konsentrasi si X-. Dah, tinggal masukin angkanya. KH-nya yang barusan kita hitung 10 pangkat minus 3. Konsentrasi X-nya di atas tuh ada 0,1 atau 10 pangkat minus 1. Maka ini adalah akar 10 pangkat minus 4 ya, sama dengan 10 pangkat minus 2. POH-nya min log dari 10 pangkat minus 2 sama dengan 2. Maka pH sama dengan 14 kurang 2, yaitu 12. Jadi KH-nya 10 pangkat minus 3, pH-nya sama dengan 12. Beres yang nomor 3. Terakhir, nomor 4. Berapa gram N4Cl yang terlarut dalam 200 ml N4Cl dengan pH sama dengan 4? Oke, jadi kita udah dapat pH-nya 4. Lalu kita diminta untuk menentukan masanya ya, masa si N4Cl. Oke, gini. Ini kan asamnya yang kuat, basanya yang lemah ya. Di H+ sama dengan akar KH per KB kali ini KW ya, sorry. KW per KB kali konsentrasi NH4+ ya, kationnya. Kita cari dulu nanti konsentrasi si NH4+. H+-nya kita ambil dari ini. Karena pH sama dengan 4, maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus 4. Yuk masukkan di sini. 10 pangkat minus 4 sama dengan akar KW 10 minus 14, KB-nya 10 pangkat minus 5 kali konsentrasi N4+ yang ditanyakan. Kita kuadratkan sisi sini ya, sisi kiri. Nah, supaya habis nih ya. Ini kan 10 minus 14 dengan 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 9 ya. Konsentrasi N4+. Dari sini kita dapat konsentrasi N4+ sama dengan 10M. Tapi kan yang ditanya bukan si NH4+, melainkan si N4Cl ya. Nah, ingat bahwa NH4Cl itu diionkan menjadi NH4+ tambah Cl-. NH4+-nya ada 10M, maka di sini juga 10M, koefisiennya sama. Jadi kalau udah ada M-nya, kita disuruh mencari massa, ya udah pasti bisa dapat ya. Massa sama dengan molaritas sama dengan massa bagi MR kali 1000 per volume dalam mililiter. Oke, M-nya 10, massa yang ditanya, MR-nya dari si N4Cl, N itu 14, H itu 1 kali 4, 18 tambah 35,5, berarti 53,5. 53,5 kali 1000, volumenya 200. Ini 5 dengan 10 bisa dicoret juga di sini 2. Maka langsung aja ya, massa sama dengan 53,5 kali 2. Berarti ini 107 gram. Oke, selesai ya. Jadi begitulah adik-adik ya, bagaimana cara menghitung, terutama menghitung pH dari hidrolisis garam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami.
Maaf kalau ada kesalahan-kesalahan ya dalam penulisan ataupun pengucapan. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Bye-bye.